Disuruh, Pak. Disuruh. Mas tahu nggak barang ini adalah narkotika? Tahu. Tahu. Dapat berapa untungnya, Mas? Cuma dikasih 100, Pak. 100.000. Iya. Silakan. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini aku di Polres Mojokerto. Ini sekarang ada rilis operasi Tumpas Semeru yang dilakukan 2 minggu. Hari ini ada sekitar 31 tersangka dari Satuan Narkoba, juga dari Polsek Jajaran. Kita lihat sama-sama ya, kira-kira ada berapa tersangkanya. Guys, Bang Udin, emang dibutuh sama di rokokan nggak? Mana tuh? Guys, tersangkanya masih kecil-kecil ya, rata-rata masih muda sekali. Tuh ya, banyak. Cukup ya. Sekarang Faris. Yes. Jol. Di belakang garis. Robiur mana Robiur? Tengah-tengah dong. Biar enggak. Bang itu ya? Kamu sini. Geser kan, geser, enggak usah geser. Sampean, geser TV, geser. Ini kan musuh pedang nih. Ngarep. Maju sini buri. Nah, maju. Wes. Nah. Awas satu ke belakang awas. Naik aja yang belakang naik. Ini bapaknya kok nggak pakai seragam sendiri? David. Oh iya. David. Di Bambang loh. Yang 10 gram PSK Polres berapa? David.
Ada dulu deh. Foto dulu ya. Oke. Siap. Yang dari stasiunnya dong. Itu dong. Ini. Bukan, belakangnya. Nah, itu. Oke. Bukan. Oh, pasang dulu. Mulai sebelah. Sila. Ini nih. Stasiun apa ini? Nah, itu kan. Mobil baru kayaknya. Stasiun. Ada kami. Kita ambil. Kita aja ya. Mana itu itu? Ya, udah ya. Siap. Udah, ambil. Oh, dikit. Dikit. Udah dikit, Rek. Pakai cara. Ya Allah. Kiri Pak. Depan. Kiri Pak. Nih, ya. Depan. Ke bawah, Pak. Kanan lagi. Kanan. Kiri kan. Cukup ya? Cukup. Cukup. Wes, wes. Digawa tok arek. Waduh, Eden. Kavin Bilo. Minta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini Polres Mojokerto Kabupaten kembali merilis kegiatan upaya pengungkapan untuk memutus mata rantai penyebaran narkotika di wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan operasi terpusat yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur untuk operasi Tumpas Semeru tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 4 September. Ya, sudah kita lakukan pengungkapan sebanyak laporan polisinya berjumlah 24 laporan polisi dari pengungkapan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kabupaten beserta 14 jajaran polsek yang masuk dalam wilayah hukum Polres Mojokerto Kabupaten dengan total 31 orang tersangka, yang mana di sini total barang bukti untuk narkotika berjenis sabu 44,69 gram ya dari 31 tersangka. Kemudian untuk pil double L ada 1278 butir dan untuk ekstasi berjumlah 10 butir. Nah, di dalam proses pengungkapan ini tidak terlepas juga adalah peran serta dari masyarakat yang mana memberikan informasi kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kabupaten untuk bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menumpas dan juga memutus mata rantai narkotika di wilayah hukum Mojokerto Kabupaten. Dari 31 orang tersangka ini bisa kita kategorikan mereka adalah bandar, yang mana sebatas 132-nya yaitu peran serta yang sangat aktif untuk mengedarkan barang narkoba atau barang haram ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dari pengembangan sampai dengan sekarang tim dari Satuan Reserse Narkoba masih dalam tahapan penyelidikan ya. Dari tim Satuan Reserse Narkoba tidak berhenti di barang bukti dan tersangka ini saja, yang sudah dibentuk oleh Satuan Reserse Narkoba dipimpin oleh Kasatres Narkobanya masih dalam tahapan pengembangan, dan kemungkinan besar ada beberapa tersangka yang lain akan dilakukan pengungkapan, sehingga kita bisa memutus mata rantai betul dari mana barang ini masuk ya. Setelah dicek dan setelah dilakukan pemeriksaan, dari 31 orang tersangka yang diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba, di sini barang bukti berasal dari 3 wilayah. Yang pertama wilayah Surabaya, yang kedua wilayah Malang, dan yang ketiga masuknya
di wilayah Mojokerto Kabupaten. Nah, ini akan dilakukan pengembangan dari layer 3 ke layer 2 dan akan masuk ke layer 1 dan bisa akan nantinya menentukan barang bukti ini berasal dari mana dan juga akan kita bisa datakan dan kita akan ungkap sampai dengan tuntas untuk kasus peredaran gelap narkotika wilayah Kabupaten Mojokerto. Demikian. Pak, di antara 14 polsek itu yang paling banyak peredaran sebenarnya? Untuk sementara dari 14 polsek ini ada satu polsek yang melakukan pengungkapan dengan barang bukti cukup banyak, yang mana dengan giat mereka yang ditingkatkan yaitu di wilayah Polsek Gondang. Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek, yang mana dari seruan masyarakat yang masuk ke sentral informasi ke Polres Mojokerto, wilayah Gondang sudah mulai marak dan ini sudah dibuktikan, dan juga nantinya proses ini akan bersama-sama dibantu oleh Satuan Reserse Narkoba untuk membackup Polsek untuk bisa mencari tersangka yang lain dan juga jaringan yang lain agar nantinya wilayah Kabupaten Mojokerto untuk zero dari narkotika. Demikian. Ada berapa bandar dan dari peredaran ini? Untuk bandar ya dari 31 tersangka ini sebagian besar adalah rata-rata bandar ya. Namun tim masih belum bisa menjelaskan lebih dalam karena masih dalam proses pengembangan. Nanti insya Allah juga akan mengarah kepada tersangka-tersangka yang lain yang mana masih dalam tahapan untuk penyelidikan dan juga mengejar para tersangka yang bersifat menyimpan barang bukti dan juga mengedarkan barang bukti dan juga menguntungkan yang bersangkutan untuk menjual barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan juga pil double L yang diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kabupaten dan jajaran Kanit Reskrim Polsek di 14 Polsek Kabupaten Mojokerto. Untuk pasokan dari Malang dan Surabaya, Nah, ini masih rata-rata mereka menggunakan cara yang lama yaitu sistem tempel. Namun tim masih dalam pengembangan untuk mencari dan juga melakukan penyelidikan lebih aktif dari beberapa proses pengungkapan ini. Ya nanti akan kita sampaikan. Namun kami tidak bisa menyampaikan lebih dalam terkait dengan pengembangan proses narkotika. Namun di dalam operasi Tumpas Narkoba Semeru tahun 2020, Polres Mojokerto Kabupaten mengungkap 24 laporan polisi dengan sejumlah 31 orang tersangka dengan barang bukti sabu, ekstasi, dan juga pil double L yang meresahkan masyarakat. Demikian. Pak, ada yang di bawah umur, Pak? Ya, kalau untuk sampai dengan sekarang untuk tersangka dari 31 orang ini tidak ada yang pelajar. Namun untuk para pengguna ini kami yakin betul ada yang masuk ke kategori pelajar. Namun dengan proses yang kami laksanakan dari Satuan Reserse Narkoba bukan hanya sekadar dalam proses represif saja. Di sini tim juga menggunakan dan juga melakukan kegiatan preventif dan juga preemptif yang masuk ke lini-lini sekolah, lini-lini kelompok organisasi, lini-lini masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bahayanya narkotika apabila digunakan oleh segala umur. Demikian. transaksi terbesar berapa, Nan? Transaksi yang terbesar ada kurang lebih 10 gram yang mana di sini di belakang kita yang diungkap oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Mojokerto Kabupaten. Ada berapa orang tersangkanya? 2 orang. Mas kan yang 10 gram itu ditangkap. Mas, barang berasal dari mana? Dari Mojosari. Untungnya berapa Mas jual ini? Disuruh, Pak. Disuruh. Mas tahu nggak barang ini adalah narkotika? Tahu. Dapat berapa untungnya Mas? Cuma dikasih 100, Pak. 100.000. Iya. Sudah berapa tahun Mas melakukan hal tersebut? Baru sebentar, Pak. Baru sebentar berapa? Berapa minggu? Dua Bulan? bulan. 2 bulan. Lah iki sampean iki coba. Apa nih? Bambang apanya masih iki? Jaringan yang lain. Sudah pernah makan dan 100.000 itu sekali kirim atau gimana? Ya. Kali kirim. Sekali kirim. Sekali kirim berapa banyak? Kilogram itu atau? Kali kirim ya tentu, Pak.
kadang 2, kadang setengah, kadang 300. Mas pakai juga nggak mas? Iya. Makan juga. Ya, cukup ya. Ya, nanti kalau mau ditanya, pada prinsipnya Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kabupaten dan jajaran di sini saya selaku Kapolres Mojokerto Kabupaten akan terus melakukan penindakan terkait dengan peredaran gelap narkotika wilayah Kabupaten Mojokerto, bukan untuk pribadi saya, namun untuk menyelamatkan generasi bangsa Indonesia sebagai penerus generasi bangsa Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan juga dalam situasi pandemi ini, saya minta kepada para pelaku kejahatan khusus untuk narkotika, saya minta tolong segera sadar, jangan sampai tim kami nanti akan melakukan pengungkapan dan jangan sampai akan tertangkap oleh kami. Proses hukum sudah menanti untuk saudara. Demikian untuk ancaman hukuman pidana. Ya, untuk pasal yang saya kenakan 114 ayat 2, Yonto 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana 5 sampai dengan 20 tahun penjara. Demikian. Cukup ya? Dari ya, mohon cukup. Terima kasih ya. Ya, betul. Ini bawa. Biasanya dibawa. Kasih ya. Betul. Oh, jangan tengok saya, tengok tesnya. Siap. Bisa, itu tadi penjelasannya Pak Kapolres. Ancaman hukumannya bisa sampai 20 tahun loh guys. Bisa juga hukuman mati. Makanya jauhi narkoba. Jangan ngomong guys. Takut. Di mana? Siap. Aduh, wis. Pakai mas. Polsek BB-nya Mantap. Tes. Rekan media yang belum absen silakan absen dulu. Sekali lagi yang belum absen silakan absen dulu. Awas BB-nya rek, awas rek. Konek gak absen dulu. bersiko tanggung benar. Absen orang-orang jalur. Tahu kita yang pasti dia kan hanya melayani orang yang kenal saja. Hanya yang kenal. Yang kenal. Yang kenal. Kalau kemana lagi ya? Yang kenal tapi kan nanti dia pecah kemana lagi? Investasi apa? Beras ekstasi itu didapat dari mana teman? Kalau boleh tahu. Itu ekstasi itu didapat dari luar Mojokerto, yang mana penuturan dari tersangka yang kita tangkap itu merupakan pesanan. Namun masih kita kembangkan, apakah memang benar terjadi peredaran indeks yang cukup signifikan di Kabupaten Mojokerto. Ekstasi yang kita dapatkan dari tersangka. Halo Putri. Siap. Bu, kapan ini makan Bu? Katanya kamu ulang tahun. Hah? Ulang tahun sudah lewat. Ulang tahun nah. Dadaan mas. Sip. Mari ke KPU, habis dari KPU langsung ulang tahun. Oh Putri ya. Siap ulang tahun. Ulang tahun terus Putri.
32.